Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang hasil kali pencerminan dan rotasi. Yang beranggotakan saya sendiri, Wulan Delia 19050016 akan menjelaskan materi tentang dalil 2. Lailatul Zahra 19050006 akan menjelaskan materi tentang dalil 3 dan 4. Abiezer Sagara-gara 19050005 akan menjelaskan materi tentang dalil 1. Baiklah, langsung saja kepada Abiezer, dipersilahkan. Saya Abiezer MPM 19050005 akan menjelaskan materi tentang hasil kali pencerminan dan rotasi bagian dalil 1, di mana bunyi dari dalil 1 itu adalah untuk sembarang garis S, titik A di luar S, dan sudut theta yang diketahui terdapat G1, sehingga MS kali RA, theta sama dengan G. Jadi, dirotasi dulu terhadap titik pusat A sejauh theta, kemudian dicerminkan terhadap sumbu S, itu sama dengan G. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat dalam bentuk berikut ini. Nah, ini adalah garis S, yang warna hitam adalah garis S. Dan ini adalah titik A. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah buat garis R. Jadi ini ya, garis R melalui A dan sejajar dengan S. Dan sejajar dengan S. Jadi garis R dan S itu sejajar. Jadi ini ya, garisnya warna merah sejajar dengan S. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat garis T, ini garis T, melalui A dengan sudut antara R dan A itu adalah theta per 2. Jadi sudut antara T dan A itu adalah theta per 2. Nah, kemudian diketahui titik A di luar S seperti bunyi dalil 1 tadi. Nah, yang akan kita buktikan itu adalah MS dikali RA, theta itu sama dengan G. Nah, yang pertama, MS kali RA, theta itu sama dengan MS-nya ini tetap ya. Nah, kemudian R-nya diubah jadi MR kali MT. Nah, ingat, yang perlu kita ingat adalah sebuah rotasi dengan pusat A, sudut putarnya theta itu bisa dinyatakan sebagai 2 kali pencerminan, yaitu MR kali MT dengan syarat sudut antara R dan T itu adalah theta per 2. Nah, seperti ini ya, yang R sama T ini seperti yang tadi, sudutnya adalah theta per 2. Kemudian selanjutnya itu MS dikali RA, theta sama dengan, nah tadi kan dalam kurung ini adalah MR dan MT. Nah, kurungnya dipindahkan dari besar asusatif simetri. Jadi MS kali MR kali MT. Nah, yang perlu kita ingat bahwa S dan R itu sejajar. Nah, kalau pencerminan hasil 2 kali pencerminan dengan sumbu sejajar itu bisa dinyatakan dalam sebuah geseran. Nah, dengan syarat sekali MR dapat dinyatakan sebagai geseran CD tegak lurus terhadap S. Kemudian panjang CD adalah 2 kali jarak antara R ke S. Kita ingat ya, SCD diperoleh dari hasil perkalian MS dikali MR. Jadi ini dicerminkan dulu dari R ke S. Nah, ini kan ilustrasinya. CD itu dari R ke S. Jangan sampai terbalik. Ini bukan dari R, S ke R. Tapi dari R ke S. Kenapa? Itu karena MS kali MR. Jadi dari R dulu baru ke S. Nah, karena SCD kali MT, nah kita lihat CD dan garis T kan tidak sejajar. Nah, garis CD ini kan tegak lurus terhadap garis R.
Sedangkan garis T ini warna merah itu tidak lurus terhadap garis R yang warna merah ini juga ya. Jadi maka ada G1. Jadi G1-nya itu seperti apa? Jadi G1-nya itu adalah sebuah grade reflection ya yang sifatnya khusus. Ya, jadi mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai dalil 1 serta pembuktiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Kurung ini adalah MR dan MT. Nah, kurungnya dipindahkan dari besar asusatif simetri. Jadi MS kali MR kali MT. Nah, yang perlu kita ingat bahwa S dan R itu sejajar. Nah, kalau pencerminan hasil dua kali pencerminan dengan sumbu sejajar itu bisa dinyatakan dalam sebuah geseran. Nah, dengan syarat sekali MR dapat dinyatakan sebagai geseran CD tegak lurus terhadap S. Kemudian panjang CD adalah 2 kali jarak antara R ke S. Kita ingat ya, SCD diperoleh dari hasil perkalian MS dikali MR. Jadi ini dicerminkan dulu dari R ke S. Nah, ini kan ilustrasinya. CD itu dari R ke S. Jangan sampai terbalik. Ini bukan dari R, S ke R. Tapi dari R ke S. Kenapa? Itu karena MS kali MR. Jadi dari R dulu baru ke S. Nah, karena SCD kali MT, nah kita lihat CD dan garis T kan tidak sejajar. Nah, garis CD ini kan tegak lurus terhadap garis R. Sedangkan garis T ini warna merah itu tidak tegak lurus terhadap garis R yang warna merah ini juga ya. Jadi maka ada G1. Jadi G1-nya itu seperti apa? Jadi G1-nya itu adalah sebuah grade reflection ya yang sifatnya khusus. Ya, jadi mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai dalil 1 serta pembuktiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Abiezer Sagaragara. Selanjutnya saya sendiri, Wulan Delia, 1905-0016 akan menjelaskan materi tentang dalil 2. Nah, apa sih bunyi dari dalil 2 itu? Bunyi dari dalil 2 yaitu untuk sebarang garis S dan titik A pada S dan sudut theta yang diketahui, maka didapat suatu pencerminan M, sehingga RA, theta dikali MS sama dengan M. Atau rotasi dikalikan M sama dengan M. Jadi ini itu dicerminkan dulu terhadap S, kemudian dirotasi dengan pusat A dan sudut tepatnya. Hasil perkalian ini berupa pencerminan juga. Buktinya apa? Nah yuk, perhatikan ilustrasi berikut. Ada garis S, ada titik A, ada S, kemudian garis T. Karena tadi kan ada rotasi, jadi antara T dengan S itu dimisalkan besar sudutnya theta per 2. Kemudian akan dibuktikan hasil kali rotasi dengan pusat A. Sudut putar theta dikali dengan MS sama dengan M. Kemudian RA, theta kali MS sama dengan MT kali MS kali MS. Ingat, tadi rotasi itu bisa dinyatakan dengan 2 kali pencerminan, yaitu MT kali MS dengan besar sudut antara T dan S adalah theta per 2. Karena ini ada 3 kali perkalian, pencerminan dan bersifat asosiatif, maka kurung ini bisa pindah. Jadi, MT dalam kurung MS kali MS. Nah, MS kali MS itu kan sama dengan I. Jadi, sama dengan MT udah terbukti nih. Berarti R dikali M sama dengan MT. Suatu pencerminan dengan T sebagai sumbunya. Jadi T ini gimana cara menentukannya? Jadi T itu dibuat dengan besar sudut theta per 2. Jadi kalau seandainya diketahui garis S, kemudian tetanya diketahui 60 derajat, maka bikin garis T-nya harus 30 derajat. Sekian materi penjelasan dari saya. Selanjutnya dalil 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Lailatul Zahra. Kepada Lailatul Zahra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Laila Tuzara dengan NIM 19050006. Di sini sebagai pemateri 3 dari kelompok 6 akan menjelaskan lanjutan materi, yaitu tentang dalil 3 hasil kali pencerminan dan rotasi. Bunyi dari dalil 3 yaitu untuk sebarang garis S dan titik P di luar S berlaku yang pertama, HPMS merupakan suatu G sama dengan MRSAB, atau suatu pencerminan terhadap S dikalikan dengan setengah putaran dengan titik pusat P merupakan suatu pencerminan geser atau refleksi geser sama dengan geseran AB dikali dengan pencerminan terhadap R. Yang kedua, MSHP merupakan G sama dengan SCD-MR, atau setengah putaran dengan titik pusat P dikalikan dengan pencerminan terhadap S merupakan suatu pencerminan geser atau refleksi geser sama dengan pencerminan terhadap R dikalikan dengan suatu geseran CD. Dengan sumbu R adalah garis yang melalui P dan tegak lurus S. Kita lihat pembuktiannya. Kita buktikan dulu yang pertama, yaitu dalil 3A. Di sini kita bisa lihat gambar yang mana diketahui garis ini adalah garis P dan garis R dengan titik P yang tegak lurus dengan S. Kemudian di sini ada garis T yang memotong garis R dan sejajar dengan garis S. Jarak antara S dan T itu kita misalkan sebagai D. Kemudian AB atau vektor AB jaraknya yaitu 2 kali D atau 2 kali jarak S ke T. Kita lihat pembuktiannya, yaitu HPMS sama dengan, HP atau setengah putaran titik pusat P itu dapat dikatakan sebagai suatu rotasi P dengan sudut 180 derajat, atau dapat juga kita katakan sebagai 2 kali pencerminan, yang mana di sini kita cerminkan dulu terhadap T, kemudian kita cerminkan lagi terhadap R. Maka dapat ditulis MRMT dikali MS. Kemudian dapat kita tulis juga MR, yaitu MR kali MTMS. Nah, kita dapat melihat bahwa di sini ada 2 kali pencerminan lagi, yaitu pencerminan terhadap S, kemudian pencerminan terhadap T. 2 kali pencerminan ini dapat kita katakan sebagai geseran AB, karena jarak antara S ke T itu sama dengan 2 kali jarak antara A ke B. Maka dapat dikatakan sebagai geseran AB. Maka HPMS sama dengan MRSAB atau G. Sehingga terbukti bahwa suatu pencerminan terhadap S kemudian dikalikan dengan setengah putaran dengan titik pusat P sama dengan geseran AB dikali dengan pencerminan terhadap R, dan dapat dikatakan juga sama dengan sebuah refleksi geser atau pencerminan geser. Lanjut ke pembuktian dalil 3B. Gambarnya sama, hanya saja di sini vektornya yang berbeda. Kita lihat MSHP sama dengan MS, sama seperti dalil 3A tadi. HP itu dapat dikatakan juga sebagai suatu rotasi P dengan perputaran 180 derajat, atau dapat juga dikatakan sebagai 2 kali pencerminan, di mana di sini dicerminkan terhadap T dulu baru dicerminkan terhadap R, sehingga dapat ditulis MSMRMT sama dengan MSMT dikali MR. Dapat kita lihat juga di sini ada 2 kali pencerminan lagi, yaitu pencerminan terhadap T kemudian dicerminkan lagi terhadap S. Ini dapat kita katakan juga sebagai suatu geseran CD.
karena pencerminannya itu dari T dulu baru dicerminkan terhadap S, maka vektornya dari C ke D. Sehingga terbukti bahwa MSHP sama dengan SCD MR sama dengan G, atau suatu setengah putaran dengan titik pusat P dikalikan dengan pencerminan terhadap S sama dengan pencerminan terhadap R dikalikan dengan geseran CD, atau sama dengan suatu pencerminan geser atau refleksi geser. Lanjut ke dalil 4. Dalil 4 berbunyi, suatu G sama dengan MS SCD atau refleksi geser sama dengan geseran CD dikali dengan pencerminan terhadap S selalu dapat dianggap sebagai pencerminan terhadap A dikali dengan setengah putaran dengan titik pusat B, atau setengah putaran dengan titik pusat A dikali dengan pencerminan terhadap B dengan A tegak lurus S dan B tegak lurus S. Kita lihat pembuktiannya. Di sini ada sebuah gambar di mana diketahui ini merupakan garis S dan vektor CD sejajar dengan garis S. Kemudian diketahui lagi A tegak lurus terhadap S, maka ini adalah garis A tegak lurus S dan sudut antara garis A dengan garis S yaitu 90 derajat. Dan B tegak lurus S, ini adalah garis B, ini garis S, sudut antara garis B dan garis S yaitu 90 derajat. Serta jarak dari A ke B sama dengan setengah jarak CD, atau dapat kita tulis sebagai AB sama dengan setengah CD. Kita buktikan dulu yang pertama, yaitu G sama dengan MSSCD sama dengan HBMA. Di sini MSSCD sama dengan MSMBMA. Kenapa SCD dapat dikatakan juga sebagai MBMA? Karena jarak antara A ke B atau pencerminan terhadap A kemudian dicerminkan lagi terhadap B dapat dikatakan SCD karena jarak AB yaitu sama dengan setengah jarak CD, atau dapat dikatakan bahwa CD merupakan geseran dari AB, sehingga dapat ditulis MSMB dikali MA. Dapat kita lihat juga di sini ada dua kali pencerminan, yaitu pencerminan terhadap B, kemudian kita cerminkan kembali terhadap S. Sehingga dua kali pencerminan ini dapat kita katakan sebagai rotasi dengan titik pusat B. Rotasi dengan titik pusat B dengan sudut perputarannya yaitu 180 derajat. Kemudian MA-nya kita turunkan sama dengan, nah karena ini adalah sebuah rotasi dengan titik pusat B dan tetanya yaitu 180 derajat, maka dapat kita katakan juga sebagai suatu setengah putaran dengan titik pusat B dikali MA, sehingga terbukti bahwa MSSCD sama dengan HBMA sama dengan G. Kemudian bukti yang kedua yaitu SCD-MS sama dengan MBHA, atau suatu pencerminan terhadap S dikalikan dengan geseran CD sama dengan setengah putaran dengan titik pusat A dikalikan dengan pencerminan terhadap B. SCD dapat kita katakan sebagai suatu dua kali pencerminan, yaitu di sini dicerminkan terhadap A kemudian dicerminkan terhadap B dikali MS sama dengan MB MA dikali MS sama dengan, nah karena di sini ada dua kali pencerminan lagi, yaitu pencerminan terhadap S dikali dengan pencerminan terhadap A,
maka dapat dikatakan sebagai rotasi dengan titik pusat A dengan sudut perputarannya yaitu 180 derajat. Dan rotasi dengan titik pusat A dan putaran 180 derajat ini dapat dikatakan juga sebagai setengah putaran dengan titik pusat A. Maka SCD-MS sama dengan MBHA atau sama dengan G. Dari dua bukti ini terbukti bahwa suatu pencerminan geser atau refleksi geser sama dengan geseran CD dikali dengan pencerminan terhadap S yang selalu dianggap sebagai pencerminan terhadap A dikali dengan setengah putaran dengan titik pusat B atau setengah putaran dengan titik pusat A dikali dengan pencerminan terhadap B dengan syarat A tegak lurus S dan B tegak lurus S. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.